Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa lagi menjelang bulan Ramadan tahun 2022 atau tahun 1443 Hijriah. Kita akan mengkaji persiapan kita untuk memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan hikmah, dan penuh dengan ampunan ini. Ada satu hal yang menarik untuk kita lakukan kajiannya sebelum kita masuk ke materi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk puasa kita. Apa poin yang penting itu? Yaitu ada fenomena perbedaan awal Ramadan pada tahun ini. Hampir bisa dipastikan akan terjadi perbedaan antara yang menggunakan metode wujudul hilal dan metode imkanur ru'yat. Metode wujudul hilal adalah metode yang menggunakan perhitungan di atas kertas dengan menggunakan formulasi-formulasi saintifik yang kemudian bisa disimulasikan dengan teknologi atau software-software yang sudah ada. Menurut metodologi yang pertama ini atau wujudul hilal, dipastikan dalam hitungan mereka bahwa awal Ramadan tahun ini akan jatuh atau dimulai pada tanggal 2 April. Tetapi bagi yang mengikuti metode imkanur ru'yat, itu akan memastikan terjadinya awal Ramadan adalah pada tanggal 3 April. Oke sahabat sekalian, mari kita coba untuk menelusuri supaya kita memahami persoalannya. Hari ini ketika rekaman ini dibuat, kita sedang berada pada tanggal 31 Maret. Atau kalau hijriahnya adalah tanggal 28 Sya'ban. Nah besok adalah tanggal 29 Sya'ban. Akhir dari bulan Sya'ban di mana kita bisa melakukan perhitungan atau ru'yat yang memastikan apakah besoknya itu sudah datang bulan baru. Dalam konteks ini adalah bulan Ramadan. Jadi pemerintah besok pada tanggal 1 April akan melakukan ru'yat dan kemudian sidang isbat untuk menetapkan apakah Ramadannya dimulai tanggal 2 April ataukah akan dimulai tanggal 3 April. Tetapi sesungguhnya kita sudah bisa melakukan simulasinya sekarang. Kenapa? Ya dikarenakan sains dan kemudian teknologi serta software-software sudah memungkinkan untuk melakukan itu. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kepada Anda perbedaan dari metodologi wujudul hilal dengan imkanur ru'yat. Wujudul hilal berpatokan kepada hilal yang sudah wujud. Apa itu hilal? Hilal adalah bulan sabit tipis yang digunakan sebagai patokan datangnya bulan baru. Jadi kita tahu bahwa perputaran bulan itu dimulai dari bulan mati, kemudian bulan sabit tipis, tambah tebal, bulan purnama, kemudian tipis lagi, dan kemudian hilang lagi, mati lagi. Jadi bulan baru selalu dimulai dengan penampakan hilal tipis, yang itu bisa terlihat di ufuk barat, baik secara perhitungan atau secara menggunakan peralatan teknologi ya teleskop atau dengan mata telanjang. Nah perbedaannya adalah pada ketinggian hilal itu. Untuk mata telanjang maka ketinggian hilal itu harus di atas 4 derajat. Di bawah 4 derajat itu tidak kelihatan. Tetapi dengan menggunakan teleskop itu bisa lebih rendah dari itu dibandingkan dengan menggunakan mata telanjang. Kalau menggunakan perhitungan ya dengan hisab di atas kertas dengan menggunakan formulasi-formulasi saintifik, maka bisa lebih rendah lagi. Di atas 0 derajat, maka dia sudah bisa dihitung dan itulah yang digunakan oleh mereka yang menganut metode wujudul hilal. Berapa derajat pun di atas horizon ketika hilal itu sudah plus ya derajatnya tidak minus, tidak di bawah horizon, maka itu dijadikan patokan bahwa bulan baru sudah datang. Ya, itu poin yang pertama yang menganut wujudul hilal. Nah, berbeda dengan metode yang kedua, imkanur ru'yat. Ru'yat itu artinya ya melihat, bisa dilihat, imkan mungkin. Jadi posisi hilal yang mungkin untuk terlihat. Itulah prinsip ya dasar dari metode imkanur ru'yat.
Patokannya dulu Indonesia dan Mabims, Mabims itu adalah Menteri-Menteri Agama di Asia Tenggara. Singkatan dari Mabims itu adalah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Membuat kesepakatan berapa kriterianya Imkanur Ru'yat itu. Bahwa hilal mungkin untuk dilihat. Dulu sebelum tahun 2021 yang digunakan adalah kriteria 2 derajat di atas horizon ya hilalnya pada saat maghrib, kemudian 3 derajat elongasi, elongasi itu jarak dari bulan ke matahari yang sedang tenggelam itu. 8-nya adalah usia dari hilal itu 8 jam. Nah sahabat sekalian, dulu menggunakan 2 derajat, tetapi sejak tahun lalu disepakati oleh Mabims dinaikkan menjadi 3 derajat. Kenapa? Dikarenakan sepanjang sejarah dari pengamatan hilal, 2 derajat itu memang tidak pernah kelihatan. Ya, jadi kemudian dinaikkan menjadi 3 derajat. Sebenarnya yang pasti kelihatan atau potensinya ya secara statistik itu terlihat kecuali tertutup oleh awan adalah di 4 derajat. Tetapi entah kenapa pertimbangan dari Mabims ini menempatkan 3 derajat untuk kriteria Imkanur Ru'yat sejak tahun 2021 dan mulai berlaku tahun ini, tahun 2022. Nah kebetulan pada tahun ini ternyata tidak sampai 3 derajat untuk awal Ramadan, melainkan cuma 2,5 derajat. Sehingga terjadi kontroversi itu. Oke, sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ada satu software yang sudah sangat canggih ya, di antaranya adalah Stellarium. Dengan Stellarium ini kita akan bisa mensimulasikan posisi dari bulan itu. Tanggal berapapun, tahun berapapun, jam berapapun ya. Itu sudah bisa disimulasikan karena ini adalah produk teknologi yang sudah canggih, yang sudah mutakhir. Akurasinya sangat tinggi. Ada software lain lagi sesungguhnya seperti Skyview misalnya, itu juga bisa digunakan secara real time untuk melihat posisi-posisi benda langit termasuk bulan. Tetapi kali ini kita akan menggunakan software Stellarium. Mari kita lihat bagaimana simulasi dari Stellarium ini untuk memberikan gambaran kepada kita, prediksi, bahkan simulasi posisi bulan pada saat pergantian dari Sya'ban ke Ramadan, dan kemudian nanti kita lihat dari Ramadan ke Syawal, dan yang ketiga adalah untuk menandai datangnya bulan Zulhijjah. Oke, sahabat sekalian, kita akan mencoba melihat simulasinya melalui software Stellarium. Nah, kita sekarang melihat di sini di bagian bawah ini ya, ada waktu tahun 2022 bulan 3 Maret. Nah, tanggal 31 hari ini pada saat kita merekam ini. Nah, apa yang terjadi pada jam 4 lebih 20? Maka kita melihat ini di bagian timur ya. E ini adalah east, timur. Pada jam 4 pagi lebih 20, Jupiter mulai terbit. Maka kalau kita gerakkan simulasi ya, simulasi Jupiter akan naik ke atas, jamnya terus bergerak, kemudian disusul oleh terbitnya bulan. Ya, yang kita beri tanda merah ini. Nah, ketika dinaikkan lagi, maka kita akan melihat matahari terbit sekitar jam, ini didahului oleh Merkurius ya. Nah, akan terbitlah ini matahari sekitar setengah 6 pagi. Maka terus akan bergerak, kita lihat pergerakannya. Nah, matahari sudah terbit, bulan ada di atasnya. Kemudian Jupiter lebih di atasnya lagi, ini ada Merkurius. Nah, maka kita coba gerakkan secara cepat per jam. Ini jam 6, sekarang kita gerakkan jam 7. Matahari meninggi, jam 8 meninggi ya. Kita tarik, coba lihat. Nah, meninggi ke puncak langit jam 9. Kita naikkan lagi jam 10, jam 11. Nah, dia mulai menuju ke puncak langit jam 12, ada di puncak langit. Kemudian jam 1 dia mulai turun. Ya, jam 2, jam 3. Coba kita tarik, kita lihat di bagian barat. Nah, sahabat sekalian, kita lihat di sini W adalah west, yaitu barat, ufuk barat. Jam 3 sore posisi dari
matahari dan bulan sudah tergelincir ke arah ufuk barat. Jupiter tenggelam duluan, kemudian yang tenggelam berikutnya adalah bulan. Jadi bulan sudah tenggelam sebelum mataharinya tenggelam. Maka pada saat maghrib tanggal 31 Maret, ternyata pada saat maghrib, ya kalau ini kita lanjutkan, nah Merkurius tenggelam, matahari tenggelam, bulan sudah tidak kelihatan di angkasa, tidak kelihatan di ufuk barat. Artinya pada tanggal 31 Maret ini sesungguhnya belum hadir bulan baru, dalam konteks ini adalah bulan Ramadan. Nah, maka kita akan melihat di tanggal berikutnya. Ya, ini 31 kita naikkan menjadi tanggal 1 April. Pada tanggal 1 April di sekitar jam 16 sore, ternyata posisi bulannya di atasnya matahari. Jadi kalau ini kita tarik lagi, tadinya kalau kita tarik sampai terbit, maka yang terbit duluan itu adalah matahari, bulannya ketinggalan. Sehingga kalau kita tambah waktunya, kita simulasikan pergerakan waktunya, maka matahari bersama bulan akan bergerak menuju tempat tenggelamnya. Jupiter ini akan tenggelam duluan. Nah, jam 16:22. Kemudian terus berikutnya akan disusul tenggelamnya Merkurius pada jam 17 lebih sekitar 25 menit. Nah, ini Merkurius akan tenggelam duluan. Setelah itu, matahari akan tenggelam. Ini kalau kita klik mataharinya, ya di sebelah kiri, di atas kiri ini ada yang namanya azimut atau altitude, ketinggian matahari. Ini sudah minus 0, atau 0 derajat 4 menit. Artinya ini sudah tenggelam. Kalau kita klik di bulan, ya moon, dan kemudian kita lihat azimutnya ini berada di sekitar 2,5 derajat. Jadi pada tanggal 1 April, ketika bulan ini dilihat di ru'yat atau dihitung, dihisab, akan menunjukkan posisinya 2,5 derajat di atas horizon. Ini menunjukkan bulan baru, ya bulan Hijriah sudah datang. Karena hilalnya ini bulannya ini berada di atas horizon. Ketinggiannya adalah 2,5 derajat pada saat matahari tenggelam. Jadi sahabat sekalian, pada tanggal 1 April ini disepakati secara hisab bahwa hilal atau bulan sabit atau bulan baru sesungguhnya sudah di atas horizon. Hanya akan terjadi perbedaan antara wujudul hilal yang berbasis pada syarat bahwa ketika bulan itu sudah hadir atau muncul di atas horizon, berapapun derajatnya, dan itu sudah disebut bulan baru, ini akan berbeda dengan imkanur ru'yat yang mensyaratkan harus 3 derajat. Padahal ini cuma 2,5 derajat. Jadi disinilah muncul perbedaan antara pengguna metode wujudul hilal dan pengguna imkanur ru'yat. Kawan-kawan di Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, maka akan berpuasa pada tanggal 2 April. Dikarenakan pada tanggal 1 April sudah terhitung ya dalam hisab, dalam hitungan bulan sudah di atas horizon. Tetapi bagi kawan-kawan NU dan pemerintah yang menggunakan kriteria imkanur ru'yat 3 derajat, ini tidak memenuhi syarat karena cuma 2,5 derajat. Sehingga bulan Sya'ban akan digenapkan 30 hari dan para penganut metode imkanur ru'yat akan mulai berpuasa pada hari Minggu tanggal 3. Oke, ini terkait dengan Ramadan. Mari kita lihat bagaimana bulan depannya, yaitu bulan Syawal. Apakah lebarannya akan sama? Kita dengan sangat mudah bisa melihat dari sini ya. Ini April kita naikkan menjadi Mei. Apa yang terjadi pada Mei depan? Nah, kita lihat ternyata
pada tanggal 1 Mei jam 17:16, kalau kita gerakkan, kita simulasikan matahari tenggelam ya, di sini mulai tenggelam karena kalau kita klik, kita lihat di bagian kiri atas ini ada azimutnya, ini sudah minus 0 derajat, berarti sudah tenggelam. Lantas kita klik moon atau bulan, kita lihat ketinggiannya, azimut dan altitude-nya adalah 5 derajat. Sehingga sudah bisa dipastikan berdasarkan software ini bahwa lebarannya akan bersamaan. Kenapa? Karena tidak kontroversial, posisi bulannya ada di 5 derajat. Bagi yang menganut wujudul hilal, sudah di atas 0 derajat, wujud, datanglah bulan baru, yaitu Syawal. Bagi yang mengikuti imkanur ru'yat, karena di atas 3 derajat, juga sudah datanglah bulan Syawal. Jadi lebarannya kita akan bersama. Nah, jadi sahabat sekalian, lebarannya kita akan bersama. Tetapi yang menarik kalau kita lanjutkan untuk melihat apakah nanti Idul Adha itu bersamaan, ternyata juga kontroversial. Kita tinggal melihat di sini, ini bulan Mei ya atau Syawal, kalau kita tambah 1 bulan lagi, Juni, pada tanggal 1 itu masuk Zulqa'dah ya atau Zulqa'dah. Nah, kita tambah lagi untuk mendapatkan Zulhijjah. Jadi kita tambah menjadi 1 bulan lagi. Posisinya ternyata kontroversial. Bisa kita lihat di sini. Pada tanggal 29 Juni itu setara dengan 29 Zulqa'dah untuk melihat apakah Zulhijjah sudah datang. Kita akan melihat juga di waktu maghrib. Nah, ini kita lihat jam 17:12. Kalau kita gerakkan saat matahari tenggelam, ya kalau kita klik ini mataharinya, kita bisa melihat ketinggiannya di sini. Ini sudah minus 0 derajat, berarti sudah tenggelam. Berapa tingginya bulan? Kalau kita klik akan muncul di sini. Ternyata cuma 2 derajat. Ya, kurang lebih di 2 derajat. Karena itu kembali lagi kontroversial. Karena 2 derajat berarti belum wujud bagi yang menggunakan imkanur ru'yat. Batasnya adalah 3 derajat. Tetapi ini sudah wujud bagi pengguna wujudul hilal. Maka kembali akan terjadi perbedaan pada Idul Adha tahun ini. Oke ya sahabat sekalian, jadi sangat clear ketika kita menggunakan teknologi, karena memang teknologi sudah sedemikian maju. Kita sudah bisa melihat simulasinya kapan datangnya Ramadan, kapan datangnya Idul Fitri, dan kapan datangnya Idul Adha. Oke sahabat sekalian, itulah fenomena yang bakal terjadi atau kontroversi yang terjadi seiring dengan datangnya bulan suci Ramadan. Silahkan bagi Anda yang mau mengikuti metode wujudul hilal, berarti akan berpuasa pada tanggal 2, ya Sabtu 2 April. Atau yang mengikuti metode lainnya, imkanur ru'yat, baru akan berpuasa pada Minggu tanggal 3 April. Yang lebih penting kemudian kita adalah mempersiapkan bagaimana kita akan menjalani ibadah puasa kita selama Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah yang luar biasa ini. Dikarenakan bulan Ramadan ini sengaja disiapkan oleh Allah untuk kita semua, memperbaiki diri kita secara lahir dan batin. Puasa kita bukan untuk Allah, bahkan semua ibadah kita bukan untuk Allah. Justru Allah lah yang menjadikan atau menyediakan ibadah bulan Ramadan ini untuk kebaikan kita sendiri. Secara lahiriah kita insya Allah akan bertambah sehat ketika menjalankan puasa ini, dan secara batiniah kita akan bisa memperbaiki akhlak kita, keimanan kita, bahkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi bagian amalan kita untuk menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah dan memperoleh pahala kebajikan fid dunya wal akhirah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang selalu menjadi kajian ya kita baca di bulan Ramadan ini, yaitu perintah datangnya Ramadan. Allah mewajibkan kita berpuasa ketika Ramadan itu datang. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Oke, saya kira saya cukupkan kajian kita menyongsong Ramadan kali ini ya. Setidak-tidaknya kita tahu ada permasalahan kontroversi terkait dengan datangnya awal Ramadan, dan kemudian secara umum kita sudah menyiapkan diri kita untuk bisa menjalani bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya, diberi hikmah, diberi ampunan, rahmat dan berkah dari bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.